Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, malam ini tanggal 16 Oktober 2025, momen dimana aku berdiam terus-terusan dalam beberapa saat dari pagi sampai sekarang malam. Banyak banget pertanyaan yang ada di dalam kepala dan hal-hal yang semrawut gitu. Tapi satu hal yang dari tadi ingin aku lakuin yaitu nulis jurnal dan semacam berkreasi gitu. Cuman sekarang tuh gak ada lem, jadi aku harus beli lem kertas gitu. Pokoknya dua hal, dari tadi aku tuh pengen jalan kaki sama pengen ngejurnal itu sih, dan pengen tai tea. Jadi aku bakal ngelakuin itu malam ini ya, kayak gitu. Ikutin. Akan pindahkan ini, gak lupa gak dikeluarin. Terakhir aku ngejurnal itu pas SMA. Dan ini sisa-sisanya masih ada. Aku akan tadinya pengen beli, cuman takutnya tuh nggak kepake banget, jadi yang ada aja dulu. Sisa-sisanya kayak gitu. Kok ada kosak nih? Sisa-sisanya gitu. Sisa-sisa waktu SMA ada beberapa part yang kecil-kecil gitu. You know lah, pasti ini dari Shopee dan TikTok. Di sini adalah beberapa part of jurnal yang aku bikin beberapa waktu yang lalu. Masya Allah. Seperti biasa kalau di awal-awal tuh suka dirawat banget karena putih juga gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan karena diemin dia kayak gini. Ini tuh tanggal 28 April 2023. Ya, 2 tahunan lebih. Oh my god. Tuh, awal-awal tipis-tipis. Ini my parents udah meninggal satu. Wah, ini belum terlaksana sih, jadi bismillah tahun ini. Asik, kayak apa gitu ya. Wow, ada melihat ini. Terus oh my god, ini dia yang benar-benar aku niat banget bikin. Wow, menurut aku ini lucu banget sih. Mereka tuh keren banget. Tapi untuk sekarang aku lagi selalu ngikutin Radit yang konsisten banget, benar-benar diikutin tuh Radit hampir setiap hari. Aku nontonin podcastnya. Terus ada ini. Terus itu ada wow, minimalis. Dan ya kayak gini, nulis buku, diary, terus sambil dengerin musik, sambil kopi. Sumpah enak banget. Kalau aku tadi siang belum ngopi, kayaknya bakal ngopi deh. Tapi karena udah ngopi. Ini karena apa? Converse tuh agak gimana gitu ya untuk sekarang tuh. Jadi aku koleksinya Vans, nggak koleksi, baru 2. Tapi alhamdulillah banget. Dan oh my god, ini belum kesampaian karena ini tentang body gitu. Aku belum rutin olahraga banget dan perawatan belum. Mana dia? Kamar tentunya. Masya Allah. Yap. Apa lagi ya?
Oh iya, aku ini sebelum punya iPhone dan alhamdulillah sekarang sudah kebeli. Terus ini laptop, aku pengen MacBook, tapi alhamdulillah udah ada ThinkPad Lenovo. Terus ini belum. Terus lagi ini ada Polaroid dengan sahabat aku, salah satu sahabat aku. Wow. Ini aku bakal baca lagi sedikit-sedikit tentang mengenal diri sendiri pada tanggal 30 Agustus 2023. Apakah sama dengan yang sekarang? Ya. Oke. Oh, soalnya ini aku lagi bener-bener suka pada tahun 2024 kemarin. Aku suka mulai terjun affiliate, tapi udah enggak. Gila sih kalau soal konsep, anaknya emang excited gitu. Tapi tidak, ini ya ternyata konsistennya susah gitu. Oke. Sudah bingung sekarang mau ngapain. Karena kenapa ya suka ngerasa dikejar-kejar waktu gitu, kayak cepet beresin videonya, beresin gitu. Padahal ya udah, siapa yang ini juga gitu, orang videonya kurang menarik untuk di entertain gitu. Jadi ya udah sih, harusnya durasi itu tidak menjadi masalah kayak gitu. Dan penampilan pun ya udah gitu kan, pakai jaket apa ini, jaket, tapi aku lucu sih, menurut aku ini lucu karena rencananya ini tuh buat ke curug-curug gitu. Sekarang ngapain ya? Ya pengen bikin ini sih, yang tadi itu jurnal, cuman entah itu dalam bentuk video apa dalam bentuk tulisan, aku gak tahu sih. Jadi aku tulis aja kali ya, keluhan kenapa aku bisa berpikir ngahulang gitu, apa ya namanya, overthinking something, kenapa gitu kan, kayak wow kenapa. Oh iya, dan aku tuh udah lama banget gak nulis, jadi kayak sekitar yang bener-bener rajin tuh pas pada saat awal-awal SMA, cuman dalam beberapa momen. SMP sih yang 3 tahun tuh penuh kayaknya dengan jurnal. Sama SD, kalau SD mah enggak terlalu banyak. Kenapa? Karena main gitu, gaulnya keluar gitu. Kalau SMP di dalam rumah seringnya, kalau SMA sama teman juga seringnya. Jadi ya. Dan sekarang jurnal lagi 2025, aku beli buku lagi sengaja untuk jurnal. Dan ya kayak gitu, suka di awal doang gitu semangatnya tuh. Kesananya tuh nggak diisi, kayak miss 1 hari, nulis lagi, miss 2 hari, nulis lagi, kayak apa ya, kenapa bisa kayak gitu. Itu yang pengen aku pecahkan tuh. Jangan, nggak usah di-post lah, biar langsung. Jadi aku tuh pengen memecahkan perkara kenapa bisa aku bersantai, kenapa bisa aku diam aja, kenapa bisa aku nonton berjam-jam drakor dalam 1 bulan bisa sampai 4 gitu, dan belum terhitung film juga. Ini pas bulan kemarin ya, kenapa gitu. Terus mendiagnos mengini diri. Ntar ada yang telepon sahabat aku. Nah itu tadi aku pengen memecahkan masalah kenapa rebahan bisa,
nonton drakor bisa, jajan bisa, scroll TikTok bisa, scroll reels Instagram bisa, dan bersantai bisa, tapi konsistennya untuk hal-hal yang produktif, yang mengarahkan, yang mendekatkan kepada impian itu kenapa gak bisa konsisten kayak gitu. Aku pengen memecahkan masalah itu karena bukan sekali dua kali sifat yang seperti ini itu kambuh dalam beberapa fase di hidup aku. Kayak misal jurnal aja kayak gitu kan gak konsisten gitu, padahal hal yang mudah dilakukan gitu. Timbang nulis aja udah. Terus aku pun tahu mood aku bisa naik itu dengan mendengarkan musik. Kenapa gak dilakuin gitu? Nulis sambil dengerin musik yang disukain itu wow, seru banget. Dan aku ngerasain juga itu, tapi kenapa? Hey, kenapa sih gitu? Itu apakah faktor hormon yang kalau menjelang halangan, tapi kan gak mungkin gak sih, aku kurang tahu ya maksudnya. Kalau misalkan emang tentang hormon, kalau mau halangan itu harusnya dengan umur aku yang segini bisa gak sih mengatasi itu, minimal meminimalisir hal-hal negatif yang timbul karena hormon itu kayak gitu. Lalu menyadari bahwa penghasilan itu penghasilan perusahaan itu kurang sesuai dengan target atau seharusnya tercapai kurang. Kenapa sudah tahu seperti itu tapi tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki atau meningkatkan gitu? Apakah tindakan berdiam diri, tidak memperbaiki dan tidak meningkatkan itu karena tidak tahu cara untuk meningkatkannya dan memperbaikinya? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Apa coba? Yang pertama, ngonten setiap hari. Hah? Kok tahu sih kenapa harus ngonten setiap hari? Lihat aja dampaknya dari beberapa bulan yang lalu. Jangan beberapa bulan deh, kependekan, kurang akurat buktinya. Kita tarik deh beberapa tahun yang lalu, which is 7, 6, 5 tahun yang lalu. Kan kamu rutin ngonten. Hasilnya sekarang kan bisa hidup sampai sekarang dari ngonten. Jelas banget dong solusinya. Bener dong. Tapi oke, misal alasannya karena tidak ada waktu untuk syuting footage karena talentnya itu sibuk di urusan yang lebih mendesak. Oke. Misal alasannya kayak gitu. Namun di saat ada momen untuk nyetok footage, nyetok nih 3, 4, 5 bahkan, diedit gak? Gitu aja, diedit gak? Coba gitu. Enggak ya. Jadi alasannya bukan faktor eksternal ternyata. Apa tuh? Alasan sesungguhnya adalah faktor internal. Makanya harus ada evaluasi secara menyeluruh. Kenapa aku bilang menyeluruh? Karena evaluasi yang dangkal itu sering dilakukan namun aksinya
ya mungkin karena evaluasinya dangkal, jadi aksinya pun singkat dan tidak tidak begitu memperbaiki gitu. Perbaiki cuman gak terlalu gitu. Jadi itu yang mau aku gugat ke diri aku sendiri, kenapa gitu. Kayak apa ya, masalah tentang finance, struggle tuh di awal, di bulan-bulan awal kayak wah ini nih gara-gara bla 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 gitu, finance-nya gak bisa, aku gak bisa banget Excel, gak mampu, atau GPT kata gue ada banget buat ngebantuin gitu. Cuman baru beberapa bulan nih dipakainya untuk ngolah finance gitu. Dan kayak sekarang pun udah dipermudah dengan template yang ada. Awal-awal tuh pas udah dibikinin template sama GPT, wah seneng banget, kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Kayak input. Selang beberapa bulan kemudian, bulan besoknya aja rutin gak nge-input itu. Jadi masalahnya tuh bukan di eksternal, tapi internal. Kata gue kayak ngapain, maksudnya kenapa kayak gitu, kenapa coba, kenapa kayak gitu. Terus apa lagi? Oke, kalau soal konsep, kalau soal target, kalau soal apa ya, ide, gak usah ditanya. Contohnya apa tuh kak? Contohnya udah bikin berapa program untuk satu bisnis ini, coba berapa ada gak yang terlaksana programnya, ada gak? Jangankan program perusahaan deh, program daily aja. Apa tuh maksudnya daily? Ya kayak olahraga, baca buku, tidur yang sehat, makanan yang teratur, itu aja dulu. Apakah tidak melakukan itu semua karena tidak tahu? Gak mungkin. Apakah tidak melakukan itu semua karena tidak mengerti? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Coy, digital coy. Itu aja. Ya udah deh, sekarang mah menuntut aja gitu malam ini. Besok masa sih gak ada yang masa gak ada. Besok sih harus ada. Malam kayak gini nih, besok harus ada. Masa kayak gak ada. Gak sedangkal itu gak sih pikirannya, benar gak sih? Gak kayak, gak mungkin dong, pintar dong. Ini belasan menit, mungkin bisa sampai 20 menit. Gak mungkin dong gak ada yang ketangkep satupun. Bahkan ini pun belum semuanya terevaluasi loh. Padahal dari awal udah kayak evaluasi secara menyeluruh. Belum loh ini, padahal aku berbaik hati banget tidak secara menyeluruh untuk malam ini. Bukan berbaik hati sih, sebenarnya masih lupa ya, ada beberapa yang lupa gitu. Coba dipikirin dulu deh, dikit-dikit deh aja dulu, kayak gitu. Udah, habis itu karena aku habis energi, karena sekarang udah jam 9, setengah 9. Ceritanya aku besok harus olahraga pagi-pagi dan jangan tidur larut banget, karena ini harus diedit dulu sedikit untuk langsung posting di YouTube aku.
kayak gitu. Elvat jadi gak ngejurnalnya? Wah, udahlah, omongan aja, langsung omongan. Ini lem yang tadi beli gak usah, nanti aja, waktu mah banyak. Nah, nggak, maksudnya bukan mengelak untuk konsisten dan gimana, bukan ya, cuman karena waktu ini mah ya. Nanti next harus ada dokumentasinya, nanti kita bikin jurnal harus ada dokumentasinya, karena masa beli ininya aja ada dokumentasi, jurnalnya enggak. Kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak. La haula wala quwata illa billah.